Teman-teman, mencintai diri sendiri itu boleh apa enggak sih? Perlu apa enggak sih? Self love. Nah, kalau menurut saya mencintai diri sendiri itu perlu dan diperbolehkan banget. Karena apa? Itu untuk memperbaiki mental kita, untuk membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman, terkadang seseorang tuh merasa bahwa dirinya itu tidak berharga, mungkin fisikku kurang menarik, mungkin aku terlalu kuper, atau saya itu wawasannya sedikit, jadi saya mengurung diri untuk tidak berkumpul dengan teman-teman lainnya. Stop itu ya teman-teman, kita juga nggak perlu menyalahkan diri sendiri. Teman-teman, self love itu adalah mencintai diri sendiri, itu adalah penghargaan untuk diri kita sendiri dan mendukung kebaikan psikologi kita dan spiritual. Jadi cintailah diri kita sendiri teman-teman ya. Mencintai diri sendiri itu tidak sama dengan mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain. Nah, caranya gimana mencintai diri sendiri itu? Menurutku ya, satu, olahraga. Olahraga itu bisa membuat kita itu bahagia. Olahraga bisa membuat kita bahagia. Nggak percaya, lihat aja kenapa olahraga bisa membuat bahagia. Nah ya, otot kita jadi kita tuh nggak tegang gitu loh, kita bisa lebih fresh, terus bisa lebih mudah, tidak loyo, dan stamina kita tuh bagus, nggak asal-asalan gitu. Jadi kita mempunyai stamina yang bagus dan kita itu gairah tinggi gitu, tidak loyo gitu loh. Jadi kita mandang orang yang biasanya orang yang suka olahraga itu wajahnya cool gitu ya, wajahnya tuh terlihat berseri gitu, meskipun dia itu nggak putih ya, tapi kita ngelihatnya wow cool banget ini. Nah yang kedua menurut saya adalah berpikiran positif. Teman-teman, semakin kalian berpikir negatif, semakin meracuni pikiran kamu dan jiwa kamu. Jadi kamu harus berpikiran positif supaya apa? Supaya kamu tidak stres dan kamu fokus bekerja. Jadi kamu nggak memikirkan hal-hal lain, yang kamu pikirkan hanya tujuanmu kalau bekerja untuk apa. Nah itulah yang akan menjadi tujuanmu. Jadi kamu nggak memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Dan selain menjaga pikiran, fisik, dan mental, saat kamu mau mencintai diri kamu sendiri, kamu akan hidup lebih nyaman, lebih bahagia ya. Dan teman-teman, saat kamu mulai bisa mencintai dirimu sendiri, saat ada cibiran masuk, saya yakin semua mempunyai cibiran, dapat cibiran dari tetangga, dari teman, mungkin karena sikapmu yang begini-begini, karena orang itu nggak semua suka sama kita teman-teman. Nah di situ mari kita respon itu dengan pikiran yang sangat positif. Maksud saya seperti ini, oh ada orang kok nyibir saya gini, apakah benar ya? Jika memang benar, ayo diperbaiki, tanpa kita menyalahkan diri sendiri, tapi kita terus memperbaiki, karena kita itu manusia, jadi harus kita perbaiki terus supaya kita menjadi yang baik dan tetap berpikiran positif teman-teman ya. Nah cibiran itu kalau kita nggak bisa mengelolanya, itu akan menjadikan sebuah emosi. Nah emosi ini sangat bahaya sekali teman-teman. Saat kalian nggak bisa mengontrolnya, bahaya berat. Apalagi kalau emosi terus kalian ngasih keputusan, waduh itu bisa bahaya. Jadi kalian jangan ambil keputusan saat kalian marah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, mencintai diri sendiri tadi kita bisa berolahraga, berpikiran positif. Yang ketiga yaitu motivasi diri sendiri. Jadi kita harus motivasi diri kita sendiri teman-teman. Jangan sampai kita ini malah menyalahkan diri kita, tapi mari kita bangun sikap optimis. Ayo kita semangati diri kita. Kita bisa menyibukkan diri kita. Teman-teman, kita bisa menyibukkan diri kita dengan kita mencari hobi apa yang kita sukai. Jadi mari hobi itu kita rubah menjadi sesuatu yang menghasilkan buat kamu. Jadi kamu itu terus sibuk melakukan hal-hal yang baik, yang untuk kedepannya kamu itu semakin baik lagi teman-teman. Dan yang terakhir yaitu perkuat hubungan yang membuatmu menjadi lebih baik lagi ya, yang
membawa dampak positif dalam kehidupan kamu. Teman-teman, kita bisa mendekati atau terus berhubungan baik dengan orang-orang yang terus mensupport kita. Dan teman-teman, pergaulan juga sangat penting teman-teman ya. Teman-teman bicara tentang pergaulan ya. Teman-teman, kalau pergaulan kalian itu baik, itu akan memberi dampak yang baik juga. Tetapi kalau kamu bergaul dengan orang yang kurang baik, misalkan dia tuh nggak punya tujuan hidup, sementing aku urip, sementing hari ini aku makan, oke. Jadi dia tuh nggak punya tujuan yang pasti. Dia tuh pasti punya sifat yang malas bekerja. Misalkan hari ini aku cuma butuh uang 10.000, jadi aku dapat 10.000 kayaknya udah cukup. Nah, itu akan memberi dampak kepada kita juga loh. Jadi kita tuh dapat apa ya, ngikut gitu, jadi ngikut dia pikirannya. Jadi teman-teman, perbaiki pergaulan yang buruk. Mari bergaul dengan orang-orang yang bisa mendukung kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kita harus menyayangi diri kita. Ingatlah, saat kita malas, itu sama dengan kita nggak mencintai diri kita sendiri, tidak menyayangi diri kita sendiri. Apalagi kita yang masih muda ya, masih muda ya, katakan aja muda, sebenarnya udah nggak muda, tapi nggak apa-apa, kita jiwanya tetap muda. Mari kita bangun sesuatu yang berdampak positif pada diri kita, sehingga membawa kita itu lebih positif lagi, lebih baik lagi. Nah teman-teman, keuntungan mencintai diri sendiri itu apa sih? Yang pertama yaitu bahagia. Pasti bahagia itu rasa dari hati ya, rasa dari hati kita, itu namanya bahagia. Dan itu adalah keputusan kalian, mau bahagia apa enggak itu adalah keputusan kalian sendiri. Kalau saya sih memilih bahagia ya. Memang manusia punya masalah sendiri-sendiri, tapi bagaimana cara kita mengatasi masalah itu, bagaimana kita mengubah pola pikir kita menghadapi masalah itu. Jika kalian punya masalah saat ini, teman-teman jangan fokus pada masalahnya ya, fokus saja sama Tuhan. Oke, fokus sama Tuhan, minta Tuhan jalan keluarnya mana. Ya mungkin belum dikasih jalan keluar ya, tapi nggak apa-apa, tunggu aja, pasti Tuhan mempunyai waktunya sendiri untuk memberikan jalan keluarnya, percaya itu ya. Dan yang kedua, selain bahagia, kita menjadi manusia itu sabar gitu, nggak mudah marah. Nah, karena kita bisa mengontrol emosi kita, karena kita nggak mudah marah, karena kita nggak stres ya. Nah, jadi saat kita nggak stres tuh kita nggak mudah marah. Dan kita menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi, dan itu juga bisa memperbaiki kepercayaan diri kalian. Jadi saat kita mencintai diri kita sendiri, kita pasti akan bahagia, kita tidak mudah marah, kita akan menjadi pribadi yang tangguh, dan kita semakin percaya diri. Nah, itulah teman-teman tips dari saya, semoga bermanfaat, mengubah pola pikir kita untuk menjadi pribadi yang bisa menyayangi diri sendiri. Jatuh cinta pada diri sendiri adalah rahasia pertama menuju kebahagiaan.